Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini BITX lagi. Video kali ini kita akan melakukan setting ya. Jadi ini setting BITX setelah disolder dan diprogram ya. Apa saja yang perlu disetting, langsung saja kita nyalakan. Jadi setelah disolder dan diprogram, kita nyalakan dulu. Perlu disetting. Nah, ini belum bisa menerima sinyal. Langsung kita ke band 40 ya. Ini antena di 40 meter. Nah, kita puter. Nah, kita puter ini masih stepnya masih di 10 Hz ya. Kita tekan satu kali menunya, kita pindah di 1000 Hz atau 1 kHz ya. Sudah kita pindah, biasanya yang rame di 7060 lah ya. Nah, 7060 ini BITX menggunakan TCXO 27 MHz dan kristalnya di 8 MHz ya. Jadi nanti kita setting kristal referensinya itu di 27. Langsung kita masuk ke menu setting, tekan agak lama. Nah, menu 1 ini kita isi dengan no, jadi kita lanjut lagi dengan tekan up untuk menu selanjutnya. Menu 2 encoder. Nah, ini nggak usah dirubah ya, ada di 1 ya. Kemudian menu 3 input voltage divider, ini kita maksimal di angka 12, maksimal di angka 12. Kemudian output current output. Nah, ini maksudnya gini, ini output daripada VFO atau BFO nya ya. Jadi kita pilih angka 4 aja. Kalau 2 terlalu kecil ya, nanti bisa dirubah-rubah mana yang menurut Anda paling bagus, tapi 4 sudah cukup. Kemudian menu selanjutnya menu 5. Menu 5 TX output. Nah, ini maksudnya gini. Ketika TX ya, PTT dipencet, kalau posisi on, VFO dan BFO bertukar ya. Jadi yang tadinya waktu RX clock 1 itu VFO, clock 2 nya BFO, itu bisa berbalik frekuensinya ya. Jadi kita tidak fungsikan ini. Ini bisa difungsikan nanti kalau menggunakan exciter yang MC1496 atau 602. Oke, kita pilih off. Kemudian VFO frekuensi output ini kita pilih VFO. Nah, ada VFO sama dengan frekuensi, jadi displaynya sama dengan outputnya sesuai frekuensinya. Kemudian kali 4, ini bisa untuk SDR juga ya.
Nah, kita pilih BFO. Kemudian BFO mode ini kita pilih ada 3 ya, disable plus BFO garis miring main BFO. Nah, ini kalau kita pilih ini nanti penjumlahannya itu minus ya. Maksudnya kalau di frekuensi bawah itu ditambah, jadi VFO plus BFO, output dari VFO nya. Sebaliknya kalau di band atas itu akan dikurangi. Nah, kita yang paling enak itu pilih plus BFO ya, jadi semuanya plus. Jadi ketika di 7 mega berarti nanti ditambah frekuensi BFO, jadi VFO nya nanti frekuensinya sekitar 15 ya. Oke, kita pilih yang plus, menu 7, menu frekuensi BFO LSB ya. Nah, jadi ini setting BFO nya tidak setting selisih ya, maksudnya setting IF ya. Setting IF kita settingnya adalah setting frekuensi BFO ya, jadi bukan selisihnya ya. Jadi kita settingnya adalah frekuensi BFO yang keluar di BFO nya. Nah, karena ini pakai kristal 8 mega, jadi kita pilih sekitar 8 mega ini ya. Kita rubah ya, untuk merubah kursornya pakai tombol mode. Langsung kita ke ini, ganti 7, jadi 79. Oh, langsung kencang ya. Ya, nah ini kayaknya kurang pas juga. Nah, jadi kalau seperti ini kurang pas ya. Langsung saja kita menuju ke menu berikutnya. Ini USB nanti saja, menu 9, kemudian menu 10 ini frekuensi CW, nanti saja kita lewati. Nah, yang penting ini frekuensi Xtal SI5351. Nah, karena ini pakai TSXO, jadi kita buat 270000 ya. Jadi kita putar ini menjadi 0. Sambil kita besarkan volumenya. Karena TSXO cukup stabil ya. Nah, oke. Kemudian kita pencet menu biar tampil frekuensi ya. Nah, kita cari yang enak didengar aja. Ya, 7105. Ini sepertinya BFO nya kurang pas, cuman frekuensi senternya sudah, tinggal dipindah lagi ke setting BFO. Nah, seperti itu ya, gampang kan. Nah, kita setting BFO nya. Agus apa tenggul. Esok-esok tapi lah muncul lagi. Nah, ini ternyata di 07.9985. Frekuensi ini tiap exciter beda karena filter yang digunakan beda juga. Ini kebetulan 8 pun kurang pas ya. 8 poin di belakangnya ada angka 26, jadi tidak pas 8 mega. Jadi kita cari yang sama, identik, keempat filternya. Dan untuk saat ini
yang terpasang ini di frekuensi 707 99 8500 Hz ya, itu udah pas ya, kita dengarkan. Sambil mau naik sana ya kelewatan gitu. Nah gitu ya. Di ini juga ya main pinggir Nanti jalan. berlaku untuk di apa namanya band, maksudnya di USB ya, tinggal menyesuaikan aja. Nah, suaranya udah oke nih, udah bagus ya. Jadi enaknya kalau pakai TCSO, jadi kita nggak perlu pakai counter atau apa, langsung ditempatkan di 27 MHz sudah oke ya. Selanjutnya ini address SI5351 nya yang saya punya sesuai yang di sini. Ini bisa dirubah-rubah kalaupun misalkan speknya beda ya. Kebetulan ini yang saya punya persis alamatnya di kos 0x60 ya. Sing tembus gini. Oke, kita lanjut. S-meter pilihannya ada 2, 1 dan 2. Kapan aja nak pas. Ya, oke. Iki karo putu karo tekan dhuwur terus kemudian ngajak medun ya wis. Nah, ini ya. Nah, ini kan belum bergerak, ini belum gerak. Kita atur. Kita atur di sini. Nah, ini S-meter untuk S-meter S1 ya. Jadi kita setting di 100 saja. Di 100. Begini ya. Kemudian S9 nya di sekitar kita setting di 9 aja. 9 ya. Oke. Ini di setting di sekitar 2500 mV ya, di 60 dB itu segini. Kita coba lihat perubahannya. Nah, sudah itu. S-meternya udah jalan. S-meternya udah jalan. Kemudian power meter ini juga nanti, power meternya kalau kita ngomong pakai apa namanya, saat TX itu pakai mikrofon, ini bisa menyesuaikan nilai yang di sini. Jadi kalau misalkan maksimal di 800, kita setting di sini 800 karena posisi maksimal. Oke, gitu aja. Lainnya tidak ada dirubah, hanya sebatas opsional ya. Misalkan band 20 tidak di on kan, di off bisa. Misalkan hanya mengendaki di band 7 MHz ya. Udah gitu aja, nggak ada yang perlu diatur lagi, cuman itu. Oke, kita langsung keluar. Oke, itu aja setting untuk DDS nya sehingga didapat suara yang enak. Untuk TX lebih bagus lagi kalau Anda punya SDR di monitor, spektrumnya biar lebih pas juga suaranya. Nanti akan sangat membantu kalau punya SDR ya. SDR nggak harus mahal, bisa hanya untuk receive saja itu udah oke. Apalagi Anda punya radio yang bagus ya. Nah, oke. Itu saja setting DDS pada BITX. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.